Hai Taurus, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia untuk Taurus Sun Moon Rising. Ini adalah readingan atau pembacaan tarot buat kalian semua Taurus di bulan Juli 2020. Kita akan mulai dari readingan general ya. Nanti aku juga lihat dan akan bacakan untuk singlenya masuk ke dalam general. Jadi kita bedakan cuman 2 sesi, general dan love relationship yang untuk hubungan couple, pasangan. Jadi ini adalah untuk Taurus. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, biar semangat terus. Tarot readernya juga. Dan maaf sekali kalau ada komen atau ada message yang belum terbalas. Aku minta maaf. Dan maaf juga kalau aku masih belum bisa buka untuk private reading ya. Karena memang aku tidak bisa menerima lebih dari kapasitas yang aku bisa terima gitu. Dan selalu aku ingatkan kalau ini adalah readingan secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kalian. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Ya jangan kalau misalnya aku ngomong kayak gini terus ditelan bulat-bulat, oh itu gue nggak begitu, enggak gitu ya. Jadi bisa terbolak-balik, kamu bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan kalau kamu tidak sesuai dengan readingannya ataupun tarot readernya, ya dengan cara aku membaca kartu, jangan dipaksakan, silakan move on. Tapi kalau kalian ingin terus melihat, menyimak, mungkin ada pesan-pesan yang berguna untuk kalian, silahkan dengan senang hati. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, Taurus? Oke. Tanpa banyak bicara lagi. Mari kita lihat apa katanya tarot. Kita punya star card. Harapan. Penuh harapan. Kalian mungkin sedang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ataupun misalnya menjalin hubungan dengan seseorang yang membuat kalian ya termotivasi, terinspirasi gitu ya. Bahkan mungkin bukan hanya itu, kalian mungkin melihat video atau berita atau apapun yang kalian lihat, informasi-informasi yang masuk ke dalam kalian gitu ya, ke dalam pikiran kalian yang menginspirasi kalian sehingga kalian mempunyai ide-ide. Aduh, gue pengen bikin ini nih. Kayaknya bagus nih kalau gue bikin itu. Misalnya kalian melihat ada video masak-masak gitu ya. Aduh, kayaknya gue pengen deh bikin. Gue bisa masak gitu. Gue suka makan gitu ya. Mau bikin review lah segala macam. Bisa seperti itu. Tapi itu hanya example ya. Jadi hanya contoh aja. Tapi banyak hal. Bisa mungkin kalian mau bisnis baru gitu ya, yang berhubungan dengan hobi ataupun kesukaan atau kesenangan kalian. Tetapi juga buat beberapa dari kalian yang sedang bekerja gitu ya, kalian mungkin apa ya, lebih merasa yakin gitu loh bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Dan ada hal-hal yang memberikan kalian lebih bersemangat karena kalian mempunyai apa ya, harapan-harapan yang rasanya untuk beberapa dari kalian ini bisa tercapai, bisa tergapai gitu loh. Reachable kalau bahasa Inggrisnya. Ya, bisa tergapai. Page of Swords dalam keadaan terbalik. Ya, sebelumnya aku lihat banyak hal-hal yang membuat kalian nggak merasa seperti ini gitu ya. Banyak pikiran-pikiran yang bikin kalian takut, cemas gitu. Cuman akhirnya kalian bisa mendapatkan keseimbangan itu, menjaga balance kalian. Dan yang aku lihat juga di sini
buat beberapa dari kalian, kalian mulai terobati gitu ya. Situasi yang kalian hadapi yang sebelumnya sulit, itu aku lihat mulai mendapatkan titik terang. Dan itu semua membuat kalian ya jadi semangat lagi. Karena yang sebelumnya aku rasakan, kalian sempat down, sempat punya pikiran macam-macam, sempat stres, dan banyak sekali hal-hal yang membuat kalian tuh ragu, takut, ya nggak berani, dan itu semua kayak nyiksa pikiran sama perasaan kalian gitu. Cuman yang aku lihat hal ini mulai mendapat titik cerah gitu ya, titik terang, titik cerah juga boleh sih gitu ya. Tapi kalian mulai merasakan gue nggak boleh begini, gue harus bisa balance gitu ya, baik dari impian dan apapun yang kalian idam-idamkan gitu ya, apa yang kalian planning di dalam pikiran kalian dengan apa usaha kalian, juga banyak hal lah gitu. Gue nggak boleh terlalu berat di sisi negatifnya, gue nggak boleh pikiran yang jelek-jelek aja, gue juga harus motivasi diri gue, harus pikiran yang positif juga. Dan dari situ kalian lebih bisa melihat situasi kalian dengan jernih, dengan kepala yang lebih light gitu ya, lebih ringan, lebih jelas lah. Buat beberapa dari kalian juga mungkin kalian ada mau kerjasama. Sebagian dari Taurus ini seperti kayak pembagian tugas ataupun pembagian hasil gitu ya, mau mengadakan satu kerjasama. Untuk beberapa dari kamu, ini mungkin ada orang yang mau membantu kamu. Kita punya King of Swords di sini. Wow, Taurus, kamu mungkin ya sedang dealing dengan air sign ini. Air sign, banyak sekali energi Aquarius, Libra, Gemini. Ya, di komunikasi kamu sedang aktif, pikiran kamu juga ya, ide-ide kamu. Sagittarius, Aquarius tuh. Jadi kamu lagi kayak brainstorming gitu ya, tukar pikiran, dan itu membawa inspirasi gitu loh buat kalian. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian sedang lagi belajar, berlatih gitu ya, ngelihat tutorial, ngelihat banyak lah masukan-masukan pelajaran. Cuman ada hal-hal yang terdelay dan juga hal-hal yang memblocking kalian. Nah, cuman dikarenakan apa yang kalian pelajari, informasi yang kalian download gitu ya, ini membuat kalian melihat jalan keluar itu. Tetapi ada hal yang perlu kalian tinggalkan, selesaikan. Bisa jadi cara berpikir kalian, cara kalian menghandle sesuatu, atau apa ya, persepsi kalian yang sudah lama-lama, yang mungkin itu hanya membawa kalian ke dalam satu masalah atau memperburuk masalah. Ada hal yang mungkin kalian bisa mengerti gitu ya, kalau aku ngomong begini, mungkin ada 1-2 hal atau
hal-hal yang kalian sadar bahwa itu hanya membuat gue kepentok dengan masalah, jatuh ke dalam lubang yang sama, dan gak bikin gue kemana-mana. Dan hal itu yang harus kalian rubah. Mindset kalian mungkin harus dirubah juga gitu ya, supaya ini mendorong kalian, membuka jalan kalian lebih luas lagi, lebih lebar lagi, dan maju ke depan lebih cepat lagi gitu. Di sini aku lihat harus butuh tidak tergesa-gesa, tapi kalian butuh berpikir atau mengambil satu tindakan dengan cepet gitu loh. Karena kalau enggak bisa-bisa kesempatannya lewat. Itu yang aku dapetin gitu ya, message-nya. Ada orang yang dominan sekali di sini. Dan bisa jadi di sini kalian ada satu rasa yang gak enak saat bersama dengan orang ini gitu ya. Sehingga ini yang membuat kalian tuh jadi kayak mundur. Mau gak ya gue terus bersama orang ini? Maksudnya ini bisa dalam rangka rekan kerja, temen ya, atau enggak misalnya teman di kantor atau keluarga ataupun pasangan. Tapi ada seseorang yang dia punya ide-ide, dia pinter gitu ya. Ini orang pinter. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai gitu loh dengan diri kalian. Iya, orang ini tuh kemungkinan ya buat beberapa dari kamu ini ada tawaran atau ada orang yang menawarkan bantuan. Hati-hati dalam hal hukum ya, legalitas, surat-surat yang aku lihat di sini, jangan sampai kalian mengabaikan atau tidak lihat detail-detail ini. Aku juga ngelihat seperti itu. Ya, see, Nine of Cups, the Star card. You are happy. You're going to be happy. Nih ya, the Star card, Nine of Cups. Kalau yang aku lihat di sini, apa yang kamu inginkan dan kamu cita-citakan itu mendapat jalan. Bukan berarti hanya terpatok dalam bidang materi saja. Tapi ini kalau aku lihat indikasinya bisa ke bidang itu gitu. Cuman yang aku lihat di sini kalian akan mendapat jalan, mendapat bantuan, mendapat inspirasi atau ide, bahkan bertemu dengan seseorang yang bisa membantu kamu dan ini membuat kamu tuh happy banget. Dan selama ini kamu mungkin agak pesimis gitu ya, nggak yakin dan segala macam. Cuman yang aku lihat karena ada delay ini kamu merasa pesimis, karena mungkin dikarenakan juga masalah pandemik ini gitu ya. Cuman yang sekarang aku lihat kamu sudah mulai lagi maju gitu loh, dan kamu sudah mulai lebih enteng dan kamu lebih bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas, dan kamu juga mulai melihat titik cerah itu, titik terang itu, dan ya itu membuat kamu happy gitu ya. Yang aku lihat sih seperti itu untuk Taurus. Oke, jadi ini masa transformasi untuk kalian. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan, terlebih lagi ketidakpercayaan diri kalian ya. Oke. Ini adalah untuk Taurus general. Kalau untuk singlenya, mungkin kamu tadinya masih memiliki harapan untuk bisa bersama dengan orang yang sudah
udah nggak ada hubungan ini sebenarnya sama kamu. Mungkin kamu baru berpisah, ya, baru itu relatif. Buat beberapa orang baru itu hitungan minggu, hitungan bulan, gitu ya. Tetapi kamu melihat bahwa segala sesuatunya sudah tidak bisa dipertahankan. Aku tidak bisa terus-menerus menempatkan diri aku di posisi itu. Dan ini ada masalah karma, gitu ya. Masalah kamu mengharapkan keadilan dan keadilan untuk diri kamu. Dan aku lihat buat beberapa dari kalian yang baru saja melewati perceraian, kalian kayaknya sudah melewati hal itu. Dan kalian mendapatkan seimbang gitu buat beberapa dari kalian. Dan ini otomatis mengangkat beban yang selama ini berat gitu ya untuk kalian. Cuman aku lihat juga di sini kalian mulai mendapatkan balance kalian lagi gitu ya. Dan kalian sudah perlahan tapi pasti pulih dari segala sesuatu yang sudah berlalu. Dan ini mulai membuat pikiran kalian mulai tenang lagi, kalian mulai bisa rileks, mulai bisa menerima lah gitu. Karena yang aku lihat tadinya kalian stuck, tapi akhirnya kalian berhasil memotivasi diri kalian untuk bisa melihat ke masa depan yang lebih cerah gitu loh. Mungkin gue dipisahkan dengan orang tersebut karena ada hal yang lebih baik untuk gue. Ada orang yang lebih baik untuk gue. Dan yang aku lihat di sini kalian memang banyak fokusnya di dalam bidang ekonomi ya. Dan aku lihat di sini kalian ya memfokuskan diri kalian ya ke kesenangan kalian, mewujudkan impian kalian, pekerjaan kalian. Kalian nggak mau stuck lagi. Ya, kalian akhirnya kayak wrapping up your feeling gitu ya. Mengemas semua perasaan-perasaan nggak enak itu yang ada di dalam hati kalian, yang jadi beban selama ini, dan kalian siap untuk maju ke depan. Oke, Taurus, ini adalah readingan untuk kalian general dan termasuk singlenya. Kita lanjut ke love relationship reading untuk yang couple. Oke, Taurus couple yang buat pasangan, ini adalah readingan tentang asmara dan hubungan kalian di bulan Juli 2020. Kita punya dari romance angelnya trust. The situation is calling for you to have faith. Situasi dalam hubungan kalian memanggil kalian, meminta kalian untuk memiliki keyakinan. Ya, mungkin kalian nggak yakin, nggak percaya bahwa pasangan kalian ini menyayangi kalian ataupun memiliki masa depan gitu ya, hubungannya atau orang yang bersama kalian. Bisa jadi kalian sedang menjalani masa-masa sulit. Bisa jadi hubungan kalian lagi banyak cobaannya, ya. Cobaan itu banyak macam-macam. Bisa dari pribadi masing-masing, ya, sehingga sering slack, sering bentrok. Tapi juga mungkin ada harapan kalian yang belum tercapai dan kayaknya kok nggak bisa-bisa sih mewujudkannya. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian kok gue nggak dinikah-nikahin sih gitu ya, ataupun buat beberapa dari kalian ada halangan-halangan dari faktor luar juga bisa gitu ya. Jadi macam-macam hal yang membuat kalian mungkin agak ragu dengan pasangan kalian atau dengan hubungan ini. Kita punya Three of Wands di sini. Buat beberapa dari kalian penantian, menunggu. Ya. Buat beberapa dari kalian Taurus, kalian berhubungan dengan seseorang yang tinggalnya tidak sama dengan kalian atau LDR.
Buat beberapa dari kalian, kalian mungkin sedang meminta waktu pasangan kalian atau orang yang bersama dengan kalian, atau ini kalian meminta waktu untuk berpikir. Atau butuh ruang. Ya, ada yang lagi fokus ya, fokus dengan karirnya, dengan pekerjaannya, dengan keuangannya. Dan mungkin dia sedang tidak ingin didistract, tidak ingin direcokin, tidak ingin diganggu. Cuman hal ini membuat kaliannya jadi bingung gitu loh. Dan kalian seperti nggak mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi, karena mereka mungkin juga tidak mau menjelaskan, ataupun mungkin sudah dicoba dijelaskan tapi nggak ngerti, bisa juga gitu ya. Ataupun mereka misalnya ngomongnya ya cuman singkat-singkat aja gitu, to the point aja. Ya, kalian memutuskan daripada kalau misalnya kita ngomong selalu berantem, dan gue capek untuk berantem. Kamu lagi berusaha untuk mengerti. Cuman otak sama hati lagi nggak bisa sinkron kalau yang aku lihat di sini. Sehingga ya kamunya banyak hal-hal yang membawa dampak gitu loh. Nggak cuma dalam pikiran kamu tapi juga perasaan gitu ya. Sehingga kamu punya pikiran yang macam-macam mungkin sama pasangan kamu. Penyesalan. Ada yang terjadi di sebelumnya, bisa jadi ada orang yang salah ngomong atau ngomong tanpa pikir panjang, mengungkapkan sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Dan biasanya di saat lagi tidak harmonis gitu ya, kadang-kadang tergoda untuk lebih fokus ke hal-hal yang negatif, kekurangan-kekurangannya. Tapi lupa dengan apa yang manis-manis, apa yang positif-positif yang sudah dilakukan. Satu dengan yang lain gitu ya, nggak cuma satu orang. Dalam hubungan ya mengenai dua orang. Dan kadang-kadang kalau saat kita sudah mulai ada rasa nggak suka gitu ya, atau nggak nyaman, dan mulai tuh pikirannya tuh mulai banyak hal-hal yang negatif-negatif gitu. Sehingga susah ngelihat hal-hal positif dan kebaikan-kebaikan yang membuat kita at the first place itu fall in love gitu loh sama satu sama lain. Ya, ada sesuatu yang dilakukan yang disesali, yang membuat sakit hati. Ini ada seseorang yang bisa jadi punya masalah gitu ya di dalam keuangannya, tetapi yang aku lihat di sini ada hal yang membuat seseorang takut dikarenakan pihak keluarga ada yang tidak merestui. Bisa jadi karena satu perbedaan yang besar gitu loh antara kalian berdua. Atau ada faktor
eksternal ya. Ya, Two of Cups. Cuman sih, kalau kalian punya trust, kalau kalian punya keyakinan, dan mau berfokus akan solusi dan hal-hal positif, semuanya ini bisa dilaluin gitu loh. Walaupun misalnya di sebelumnya ada hal yang menyakitkan gitu ya, yang dibuat oleh seseorang, tapi kalau kalian memang yakin dan ingin sama-sama belajar, ya nggak ada orang yang sempurna ya. Itu yang harus dipahamin sih dalam kita menjalin hubungan gitu ya dengan orang lain. Dan kita juga harus fair gitu ya. Kitanya nggak sempurna, juga orang yang bersama kita nggak sempurna. Tapi kalau kita mau work on together gitu ya, sama-sama mau berusaha, mau belajar lebih baik lagi dan saling mendukung dan mensupport satu sama lain, ya tentunya pasti akan bisa dilewati. Walaupun berat, walaupun susah mungkin dilihatnya saat ini. Makanya trust keluar ya. Kalau aku rasain sih ada sinambungan antara Romance Angel dengan Tarot gitu ya. Butuh satu kepercayaan dan butuh juga untuk bisa menjaga kepercayaan pasangan. Ini berlaku untuk dua-duanya. Klarifikasi ya, bentar ya. Iya, Nine of Pentacles. Buat beberapa dari kalian yang aku lihat di sini, ceritanya adalah orang ini mungkin masih belum stabil dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam keuangannya. Dan mungkin hal-hal ini yang membuat mereka belum siap untuk melangkah lebih jauh, membawa hubungan kamu lebih jauh. Bisa jadi orang ini belum siap untuk berkeluarga dikarenakan dia masih belum siap secara finansial gitu ya. Dan bisa jadi hal ini juga yang menyebabkan orang tua kamu atau keluarga kamu kurang setuju dikarenakan hal tersebut. Tetapi yang aku lihat di sini ada hal mengenai pekerjaan dan keuangan yang membawa dampak terhadap hubungan ini. Dan untuk yang sudah berkeluarga gitu ya, kadang-kadang masalah ekonomi, masalah pekerjaan itu bisa membawa dampak terhadap hubungan yang kalian miliki. Bisa jadi lebih mudah marah gitu ya, dan ada perubahan-perubahan sikap. Oke, Taurus, ini adalah readingan untuk kalian. Maaf kalau tidak resonate, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kalian selanjutnya. Namaste.